Selamat datang di RC Video. Kali ini kita nggak sendirian, karena memang bicara itu nggak pernah sendirian. Karena gue harus punya partner buat ngobrol. Kali ini partner ngobrolnya adalah satu narasumber yang lagi hot. Gue ngerasa dia lagi hot beberapa bulan terakhir. Iya nggak sih? Enggak ah, Masa sih? perasaan kamu aja. Enggak, aku ngerasa kamu lebih. Coba gini. Nah itu jadi. Ini apa? Itu jadi lu nggak tahu lagi ginian nih. Enggak, ini apa? Jadi dulu itu kalau lu baca-baca ataupun ada rumor di sekeliling orang, ada mitos bahwa kalau lu begini, panjangnya ini adalah panjangnya jempol ke telunjuk. Oh iya. Iya, Gue udah, sempet gitu belok aja. pikiran gue tapi lu lurusin lagi. Iya, nggak ya cuma gitu doang. Itu kan mitos. Iya, mitos. Faktanya ya ini panjangnya ya segini gitu. Nggak ada hubungannya. Coba. Panjangan lu dikit lah. Panjangan gue dikit ya, tapi putihan gue. Oh iya. Iya, betul. Cuman yang punya gue kan putih nih, tapi ujungnya merah-merah gitu San. Kenapa ya? Gue juga bingung jelasnya. Ujungnya suka ungu gitu loh. Masa putih juga? Oke. Kayak kurang darah. Gitu, tapi ya enggak lah, itu kan mitos. Nah kali ini dia yang lu pasti udah nggak asing mukanya nih. Mukanya sama, matanya sama. Sering lihat di Kompas. Sering lihat di Kompas di bagian pojok bawah. Enggak, bukan Kompas, pos kota yang nah Pos ini kota. dia. Orang hilang. Bukan dong. Oh, bukan. Amit-amit. Inilah Sandi Superbike Suspect. Halo para cepujen. Para cepujen anjir. Ini Sandi menurut gua lagi anget nih, akhir-akhir ini lagi naik daun karena mulai sering nyentul. Ya kan? Sebelum itu juga lu sempet tadi tuh gua ada pertanyaan titipan dari sesi sebelumnya dari Raka. Pertanyaan apa tuh? Sebelum- Wah, nanya aneh nih. Sebelum perkenalan nih, gua mau nanya satu hal yang tadi nyangkut. Kan dulu lu sama Raka suka wili-wili. Kenapa bisa tiba-tiba stop? Ada apa nih? Ide apa atau info apa yang bisa kita ketahui? Sebenarnya karena kita sadar Bahwa wili-wili di jalan raya itu nggak baik. Itu adalah intinya sebenarnya ya. Lalu kedua ya kita nggak mau banyak kontroversi lah. Kalau mau terkenal ya kita harus pakai sesuatu yang lain kayak gitu, nggak cuma wili-wili di jalan raya. Gitu. Mencarilah sesuatu yang lebih positif mungkin ya. Tuh. Pertanyaan terjawab ya. Jadi buat lu yang dari tadi udah nungguin dari minggu lalu, ini udah kejawab. Simple kok. Jadi lu jangan bikin kontroversi, hiduplah damai-damai aja. Jadilah famous ataupun jadi sukses dengan cara yang baik. Betul. Gitu. Nah, kembali lagi nih San ke perkenalan. Tadi kita skip perkenalan. Coba silakan ceritakan siapa diri Anda. Perkenalkan, nama saya Sandi. Orang mengenal saya sebagai Superbike Suspect. Jeng jeng. Jeng jeng. Pertanyaan berikutnya adalah nanti setelah lu jawab perkenalan lagi. Oke. Lanjut perkenalan lagi. Umur, tinggal, mungkin jenis kelamin, kata mutiara. Sebenarnya gue masih muda. Cuma orang kira panggil kan, kok Sandi. Semua orang komen kok Sandi. Emang nih yang komen semua lebih kecil dari gue. Karena mata aja sih. Ya bisa jadi karena mata juga sih. Aku pun begitu. Iya. Gua umur 94, 27 tahun. Seriusan? Kita jauh banget tuh. Makanya gua aja manggil lu Om. Anjing. Om kirim pulsa Iya, Om. iya. Nanti ya. Kamu uang apartemen masih ada? Masih Om. Oh, ya udah. Uang kosan masih cukup ya? Cukup Om. Ya udah. Nanti Om ada iPhone 12 nanti Om kasih ya. Siap. Ya. Silakan Om. Tadi sampai mana? Sampai 94. Oke, umur saya 27 tahun. Terus apalagi ya? Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga? Ya. Anak sudah? 1. Luar biasa. Gila. Jadi idola lu ini adalah seorang bapak-bapak yang sudah punya anak tapi nggak ada hubungan apa, nggak ada masalah apa di keluarga ya, semua baik-baik aja. Baik-baik aja. Ini panutan. Jadi lu bisa lihat bahwa lu motoran nggak harus kok berantem sama istri, ya nggak sih? Bener. Lu kadang suka bingung nggak sih orang-orang yang, aduh gua nggak boleh STI. nih, istri gua nggak boleh nih sama bini gua, atau gua mau beli sesuatu, aduh nanti dimarahin nih gua sembunyi-sembunyi. Lu adalah tipe yang seperti itu nggak? Gua luruskan dulu ya. Gua juga seperti itu. Ini bener. Baik. Gue tiap kali ya kalau ke rumah nih, ya kan lihat story, bini gue lihat story dari RC ya katanya. Beli apa lagi kamu? Pasti gitu.
Enggak beli, cuma ketemu koreaner doang, biasa bincang-bincang, ya kan? Buat lihat, buat Cilina. itu betul. Silakan lanjut. Mutasi rekeningnya? Oh, itu sudah ada plan B. Iya, makanya semua bayar cash. Cash keras. Shut up and take my money. Hard cash. Tapi gue bersyukur sih dengan hal itu gue nggak pernah. Maksudnya untuk urusan motor ya, bini gue nggak pernah masalah. Ya iyalah kalau masalah gue hidup pakai apa? Di situ tempat gue nyari duit. Iya dong. Sebenarnya sih kalau gue ya bukan istri marah sih, tapi kayak biasanya gue nggak ngomong karena kan tahu sendiri kan kayak helm, aparel motor itu harganya dibilang nggak murah, enggak ya kan? Murah juga enggak. Ya, tapi kalau gue orangnya prioritas sih, maksudnya yang penting urusan keluarga gue semua Betul. terpenuhi, ya sisanya buat gue jajan aja. Betul. Mahal sih, murah sih enggak, tapi mahal juga iya. Ya buat sebagian orang kayak istri ya, mungkin menurut mereka mahal. Padahal kan pala kita nggak ada harganya. Ya kan? Betul. Oh sorry, Nggak ada spare part. nggak bisa dinilai dengan uang. Betul. Gitu kan. Apa salahnya beli helm 10 juta, 11 juta? Betul. Sedangkan kalau dilihat pengeluaran istri tentang beli tas, Wah, bisa berantem beneran. itu bisa beli mobil tuh. Iya. Jadi topik kita hari ini untuk ngebahas para istri. Enggak, kita skip Tapi itu. bener, lemari helm gua itu cuma kayak 2 tire gitu kan. Lemari tas bini gue itu 1 kamar. Dan lu tidak bisa komplain kan ketika Nggak dia beli, bisa. lu nggak mungkin bilang, "Kamu beli apa lagi?" Pasti cuman, "Oh, baru." Iya. Kayak, Tapi bener, waktu pertama kali gue nikah, kan emang gue bikin lemari kaca, Iya. ada apa? Ada lampunya gitu. Ah. Gue buat taruh helm. "Oh, tapi dipakai Bener. dia." Ya, geser 1, tasnya nggak muat. Geser 1. Gue beli di Informa, kesel-kesel yang cuma Iya, kaca satu, doang. 4 biji doang kan? Iya. Gitu. Ya nggak apa-apa kan, katanya invest. Ya, invest. Betul. Tapi harga tas emang nggak pernah turun sih. Ya, Dibanding harga helm udah pasti meluncur. Ya. Jadi jangan salahin istri kalian kalau pada beli tas. Tapi Betul. cek dulu itu bisa investasi atau enggak. Benar. Karena ada juga merek-merek tertentu seperti terus gue tahu lagi. Seperti nggak boleh sebut merek. Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, San. ID lu nih, Superbike Suspect. Ya. Apa background di balik itu baik banget yang nanya sih. Apa background di balik nama Superbike Suspect? Oke, kenapa pakai nama Superbike Suspect ya? Jadi kalau kalian tahu dulu itu gue pakai Superbike CBR 1000. Yang baru lu jual beberapa bulan lalu? Iya betul. Oh, itu udah lama ya? Udah lama. Udah 50 tahun, 15 tahun gitu? Enggak, motor aja 2013. Oke. Iya. Jadi gue pertama kali mulai vlogging ya, vlogging itu pakai Honda CBR 1000. Itu Superbike. Oke. Nah, kenapa pakai Suspect? Nah, ini sebenarnya ada cerita di belakangnya. Jadi waktu itu gue itu sempet ya bisa dibilang viral lah ya. Oh, Ya, oke. viral. Oke, Jadi oke. adalah tersandung masalah hukum lalu lintas gitu. Oke. Jadi ya dipanggil ke kantor polisi, bla bla bla. Akhirnya selesai. Ya udahlah, gue ganti nama aja. Bener kan? Masuk Superbike Suspect. Dan itu malah menurut gue jadi titik balik ya. Betul. Maksud gue di balik hal negatif itu, lu malah bisa mengembangkan itu jadi hal positif. Betul banget. Jadi dulu itu mungkin kalau orang-orang follower lama tahu ya, gue tuh dulu suka kayak willy-willy di jalan raya, speeding di jalan raya, terutama Kemayoran apalagi. Wah, Ya. keren sih. Gue cukup salut sih dengan orang yang kayak lu ya. Contoh konkret lebih besar lagi menurut gue adalah Harald. Harald ini kan terkenal dengan arogannya kan, tim arogannya. Targan. Dia kan dulu juga tidak mau disebut arogan, tapi dengan dia disebut tim arogan, sampai akhirnya dia bisa mengubah hal negatif itu jadi bisnis loh. Bener. Jadi target sekarang, dan buat gue itu kayak, men ini keren banget. Lu bisa ngubah hal negatif jadi positif, dan itu akhirnya menguntungkan buat lu. Betul. Jadi nggak selalu yang negatif bisa berakhir dengan negatif juga ya. Ya. Itulah asal nama dari Superbike Suspect. Nice. Nah, kalau orang-orang juga pada nanya nih, lu kan sekarang lagi hot-hotnya dengan track day, mungkin karena follower juga tambah banyak. Tapi sebenarnya sejak kapan sih lu doyan track day? Jadi gua itu demen track day dari Yamaha R25 pertama kali. Itu tahun berapa tuh? 2014 2015. Gua udah nyobain sirkuit Sentul waktu itu. Lu masih kuliah dong?
Lu masih zaman-zaman Iya, zaman kuliah. Zaman kuliah, Betul, zaman kuliah 2014 2015. Pertama kali diajakin teman coba sentul, ketagihan. Oh, oke. Ya, cuma dulu nggak kayak sekarang. Kalau dulu itu mungkin kita ngumpulin orang. Iya, Buat lebih nyewa, susah ya. nyewa mobil storing, ya minimal 6-8 orang gitu kan. Oke. Biar sekali jalan enak, ada temennya juga gitu. Cuma dulu nggak serius kayak sekarang. Oh, dulu lebih ke main-main aja ya. Main, pengen cobain sirkuit, ngebut di sirkuit rasanya kayak apa gitu sih. Oke. Dari dulu udah pakai racing suit yang atau pakai apparel safety yang oke tuh, yang proper. Awal pertama kali gue masuk sirkuit, gue pakai celana jeans, tapi pakai Protektor, protektor. oke. Gue pakai knee protector, Dainis ya atau apa? Dainis. Dennis. Jaketnya pakai Taichi. Oh, ya, oke. ya, tapi lengkap. Tapi komplit. Sarung Komplit. tangan juga Sarung tangan pakai. pendek tapi sarung Tapi tangan. pendek. Oh, Ya, oke. karena masih waktu itu belum ada pengetahuan yang gimana banget lah. Oke. Setelah itu lu mulai berkembang karena lu udah takut atau lu bahkan pernah jatuh dulu pakai begituan? Enggak, jadi gua sadar kali ya. Maksudnya Oh, gua oke. sadar akan keselamatan sirkuit itu kan bahaya banget, kita ngebut, Iya, ngebutan iya, gitu kan. iya. Baru dari situ gua nyari-nyari apa ya pilihan jaket atau racing suit tapi bisa gua pakai juga di harian. Oke. Jadi gua waktu itu gua beli two-piece. Oh, lu beli yang tupi. Ya, ada racing suit two-piece tapi waktu itu yang paling murah Komin. Komine. Iya, Ah. betul. Oh, tapi setingkat gua pernah lihat sih kayaknya yang putih bukan sih Komine? Iya. Itu kan mesh. Iya, mesh. Jadi itu kenapa gua nggak pakai lagi ya karena gua jatuh di sirkuit. Pakai itu. Pakai itu, Boncos. robek, boncos. Gua tahu, wah mesh nggak bisa. Apa yang kena waktu itu? Bagian meshnya robek semua. Tapi lu nya oke. Ya luka lah. Oh, Ada luka. oke. Tapi nggak yang luka parah gimana enggak? Oke, nggak sampai amit-amit patah gitu kan? Nggak. Oke, itu pakai R25 masih. R25. Oke, dari situ baru lu mulai serius pakai racing suit yang benar gitu. Bener. Baru gue cari bener-bener racing suit yang leather, yang bener-bener safety lah. Oke, sampai sekarang tuh lu masih pakai itu atau lu sempat ganti dulu? Jadi pertama tuh yang polosan, celana jeans, jaket itu. Terus gue beli Komin yang two piece. Habis itu baru ke Alpine Star, Motegi. Oh, yang sampai sekarang lu masih pakai. Ya, yang sampai sekarang meskipun udah robek-robek. Lu nggak berubah ya badan lu ya? Hah? Nggak, gue nggak berubah. Gila lu, racing suit gua zaman dulu nggak bisa dipakai. Ya mungkin Iya, karena masih stresnya kali ya. Kan orang bilang kalau abis nikah gemuk gitu. Suami akhirnya gemuk, gue kagak gemuk-gemuk. Susunya kurang pas mungkin San. Susunya pas. Susunya pas, ya? Susunya pas. Cuma mungkin beban gue aja terlalu besar. Iya iya, mungkin beban hidupnya terlalu besar. Iya. Tapi nggak apa-apa. Itulah dinamika hidup ya. Ya betul. Betul betul betul. Oke, pengalaman dulu pas pertama kali pakai R25 itu ada yang ngajarin nggak? Pertama kali gua track day. Hmm. Pertama kali gua track day nggak ada yang ngajarin. Masuk sirkuit main ngegas aja udah. Gas-gasan aja udah nggak peduli. Gas aja. Nggak ada racing line atau apa gitu. Nggak ada, masih belum tahu. Jadi gua racing line itu berdasarkan dulu itu sebelum gua coba sirkuit, gua suka ngebut-ngebut di daerah istana lah. Mungkin sekarang orang bilangnya Monasco. Monasco. Oh, lu wajar sih nama lu jadi superbike suspect ya. Ya itu Lu pakai dulu tiap hari Jumat malam tuh, wah udah rame banget daerah Iya, sana iya, kan. betul 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 betul. Gue juga pernah mengalami itu sih. Tapi di situ tahu gue banyak yang crash nih. Banyak, gua salah satunya. Oke, jadi dia kalau lu mulai aspal Bagasan dia udah tantangan. Ya tapi kan karena crash itu kita sadar. Iya. Biasanya kalau manusia itu tunggu kena batunya lah. Iya iya benar. Kita ngebut di jalan raya, kita crash, wah baru sadar nih ngebut di sini nggak baik. Iya. Ya kita salurin ke tempat yang benar, Betul, sirkuit. betul, betul, Ya. betul. Udah ngebut-ngebutan di sirkuit, kita crash, wah jaketnya robek, kita luka, sadar lagi, Ada lagi, cari beli yang proper. gitu, Iya, aparel iya, yang sih. benar. Setuju gue. Untungnya kita ketika crash itu tidak di zaman gua sih, tidak di zaman sosial media segitu berkembangnya. Betul. Mungkin kalau sekarang lu crash sedikit, lu viral. Wah viral. Mungkin sekarang. mungkin lu nggak ngerekam, tapi ada orang lain yang pasti ngerekam. Pasti. Wah itu ngeri sih sekarang. Jadi hati-hatilah dengan sosial media. Betul. Oke. Seru juga ya. Gue baru tahu lo bahwa gue pikir lu tuh baru main sentul akhir-akhir ini. Enggak lah. Pas pakai ebul. Oh. Ternyata dari dulu udah main. Iya. Dari dulu. Cuma nggak dulu gua nggak main sosmed. Nggak kayak Iya. sekarang. Dulu nggak tahu YouTube, nggak ada kamera. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Kenapa akhirnya lu memutuskan? Yaudah deh, gue coba aja jadi vlogger sirkuit. Apakah dari dulu sebenarnya lu udah pernah ngevlog? Ini. Jadi kalau vlogger itu gua nggak niat sebenarnya. Gue suka apa ya merekam
Terus gue buat lihat aja, buat data pribadi aja. Tapi tidak diedit, tidak diapain. Gue orang bisa dibilang gaptek kok. Gue gaptek, mungkin sekarang gue di YouTube udah mulai sedikit belajar lah. Cuma kalau dulu waktu gue nggak ngerti pakai aplikasi edit. Gue dulu pakai HP, gue download langsung dari GoPro. Ya itu sama kayak gue sih. Iya. Dan akhirnya lu memutuskan, oke lah, kayaknya boleh nih. Dan akhirnya menurut gue cukup sukses. Jadi lebih kayak apa ya? Dibilang niat awalnya sih kagak sih kok, kayak kecemplung lah. Gitu loh, tiba-tiba ya gue bikin YouTube kan ya nggak niat buat jadi motovlogger. Mungkin kalau dulu ya awal-awal video gue itu lebih kayak ngebut-ngebut di jalan, willy-willy, dan itu saya nggak ngomong, maksudnya nggak vlogging gitu loh. Action aja ya? Dia actionnya aja kita rekam. Oke. Gitu. Berarti lu mulai vlogging ini sejak nama lu juga berubah jadi Superbike Suspect. Betul. Oh, itu membawa berkah loh. Tapi kalau bisa jangan seperti itu ya. Maksud gua nggak perlu nunggu negatif dulu baru lu jadi positif. Gue orang yang paling nggak pernah takut, maksudnya cerita ya. Jadi emang apa yang gue lakuin dari dulu itu salah. Iya. Willy-willy di jalan raya, ngebut-ngebutan, yang nyeterin Monasco, ya kan? Iya, Gue iya. pernah disabet pakai Oh, sama ini ini. Ya, petugas sana. petugas lah, sampai sama anggota angkatan darat kalau nggak salah. Aha. Disabet pakai bambu, pecah motor gue kok. Terus lu jatuh? Untungnya nggak jatuh. Dia sabet dari depan. Tuh kalau kena dada mungkin gue udah KO lah. Iya, pasti jatuh. Dia lah ya. sabetnya di headlamp. Oke. Iya. Itu motor apa? R25. Oh ya, 25. Headlampnya sampai nempel ke stangnya nggak bisa belok. Sekenceng itu dia mukul. Sekenceng itu. Oh ya, tapi mungkin efek lu ngebut juga ya. Jadi Betul. dia pasti tangannya geter juga tuh habis Pasti mukul. sakit. Itu mukulnya juga sakit. Iya, pastilah. Pakai bambu dipegang tangan kok. Iya, bambu. Anjing. Pantesan aja sampai nempel ke fairing. Iya, fairingnya tulangnya sampai penyok sampai ke stang, nggak bisa belok stangnya. Iya, dia juga besok nggak bisa pegang apa-apa tuh. Iya, pasti. Pasti geter. Jadi gitu. Jadi gitulah cerita awalnya Sandi yang dulunya suka main-main sampai Iya. sekarang jadi mature. Iya, betul. Lu juga pasti ada waktunya lah buat mature. Jadi- Ada lah, pasti ada titik Betul. baliknya, kita sadar kita tuh dari Pasti. dulu ngelakuin salah gitu. Betul. Yang menyebalkan tuh kadang yang suka double standard sih. Buat gue ya. Yang bahwa dulunya dia begitu, sekarang ketika dia insaf, dia ngatain yang dulunya, dia ngatain yang lagi sekarang. Nah. Lu kok gini sih? Ini kan jelek banget ini. Iya. Padahal ya lu harus ingat lah, lu juga dulu seperti Iya. itu. Gua pun juga kenapa alasannya gua tidak mengata-ngatain bocil-bocil itu ya. Ya gue juga pernah dulu begitu kok. Nah, makanya gue juga kalau lu perhatiin ya, gue orang yang di sosial media itu nggak mau ikut campur, Iya, nggak mau iya, komentarin iya. orang. Ya udah, gue Bener-bener. sibuk sama dunia gue sendiri aja. Betul. Gue lebih prefer menghindari konflik. Betul. Nice. Itu adalah insight baru dari Sandi. Nice. Nih, lu pernah nggak crash di sirkuit? Kalau crash di jalan raya, nggak usah Pernah. ditanya lah ya. Di jalan pernah, di sirkuit pernah. Oke, crash sirkuit itu kan yang pakai komine itu, makanya lu ganti nih. Betul. Itu di mana? Es kecil. Kenapa? Karena es kecil itu bener-bener titik paling bahaya di sirkuit Sentul menurut gue. Oh iya? Iya, paling favorit orang jatuh pasti es kecil. Sama R4 sih. Kalau R4 itu out. Oh iya, R4 out ya. Biasanya rata-rata out. ya. Es Iya, kecil iya. pasti kalau nggak bablas, Iya. dipaksa belok jatuh. Iya. Gitu. Oke. Gue maksa belok jatuh. Oke. Iya. Dan lu pernah nyobain sirkuit lain selain Sentul? Belum sih, tapi yang pasti pengen gue coba itu Mandalika. Oh, tapi itu pertanyaan buat Raka tadi, bukan buat lu. Nggak apa-apa, dia coba Mandalika pun juga time-nya bakal jauh sama gue. Betul sih. Betul, gue setuju sih. Gue setuju. Mungkin karena orang mungkin terbiasa dengan sirkuit yang sama. Raka ya terutama terbiasa dengan sirkuit yang sama. Sedangkan kalau lu kan emang dari dulunya main speeding kan. Iya. Lu memang main sirkuit, jadi gue rasa lu akan lebih cepat adaptasi sih. Dan itulah kenapa gue pikir pembalap Indonesia dulu susah berkembang karena latihannya Sentul doang. Betul. Ketika lu dihadapkan sama sirkuit baru ya Bingung. anjing gimana nih? Iya. Sedangkan orang-orang dari jam umur 5, umur 8 udah tahu sirkuit Valencia kayak sirkuit mana. Iya. Tapi pembalap Indonesia Mario Aji kemarin pole position. Parah, itu keren Pertama banget. kali nyoba sirkuit. Asli. Langsung pole position. Asli. Tapi sayang aja waktu race-nya ada insiden Iya, lah. Iya, itu tuh yang insiden itu buat gue kesel sih sebagai orang Wah, Indonesia ya. gue juga kesel. Tapi Gila. buat gue, namanya balap ya. Ya itu shit happens. Maksudnya Shit happens. itu dalam dunia balap ya rubbing is racing. Iya. Senggol-senggolan, Iya. salip-salipan kan udah biasa. Yang menyebalkannya itu adalah netizen Indonesia baik sekali yang komen ke si Betul. pembalap yang nabrak si Betul. yang ituin si Mario Aji. Buat Itu gua sangat disayangkan sangat sih. banget sih. Maksudnya
cerminan netizen kita kelihatan banget keyboard warrior gitu. Iya, Iya parah. NJS. Kok NJS sih? NJS tuh merek helm. SJW, bray. Sorry. Nah itu tuh, kasihan lah. Justice Kasihan lah sih. Warrior ya. Parah. Social Justice Warrior banget. Tahu dong Mario Aji pakai apa? Oh, Kushitani. Masuk Pak Eko. Oke, denger lu abis ngambil racing suit baru nih San. Yes. Nanti kita lihat mereknya apa setelah di video lu aja lah ya. Boleh lah. Ini bakal keluar duluan atau videonya duluan? Kayaknya gue duluan deh. Gue orangnya lumayan cepet. Biasa gue ngerekam sesuatu, pulang besoknya ya edit simple, posting. Oke, berarti kalau lu baru nonton video ini, lu abis itu langsung nonton ke channelnya Superbike Suspect. Lu cari di video terakhir dia pakai racing suit apa. Yoi. Pak Mau sebutin nggak nih? Janganlah, biar mereka ini. Jangan sebutin Kushitani, nggak enak. Oke. Oh iya. Kita balik ke sirkuit nih, karena menurut gua lu terkenalnya di sirkuit sekarang ya. Motor apa yang paling oke yang selalu coba-coba dari zaman dulu sampai sekarang buat sirkuitan? Gua paling suka sekarang ZX 25. Masuk Om Tabun. Masuk. Beli di mana? Kawasaki Mampang. Mantap. Kenapa? Apa yang membuat lu memilih itu? Dari speed kah, handling kah, atau? Sebenarnya ini opini jujur ya. Opini jujur. ZX 25 itu berat. Oke. Dari lu bandingin sama Yamaha R25 sama CBR, dia paling berat. Jadi waktu kita belok pun berasa beratnya, tapi mesinnya sih yang bikin spesial itu. 4 silinder, 250 cc, 18.000 rpm. Waduh, lu kalau duduk lu gaspol terus, itu lama-lama geternya enak gitu. Oh gitu. Jadi napasnya panjang banget ya? 18.000 loh? Iya, panjang banget. Panjang banget. Terus tenaganya memang tinggi sekali. Oh, dia mainnya di atas ya? RPM-nya di atas banget. Jadi memang itu motor sebenarnya lebih cocok disentuh daripada di jalan. Di jalan kan nggak ada tenaga. Iya. Nggak ada power. Dia lebih bagus di long circuit ya? Betul. Kok long circuit sih? Long track? Ya di straight. Straight itu apa sih bahasanya kalau di sirkuit-sirkuitnya? Main straight atau apa? Ya itu dia, maksud gue kan kadang ada sirkuit yang tracknya pendek-pendek tuh, kayak sirkuit Sentul kecil kan, lu baru bentar udah nekung, nekung. Itulah, lu mungkin lebih ngerti deh maksud gue. Nah, kalau misalkan ada orang-orang yang penonton ini ataupun yang suka sama lu nih, fans sama lu, ada nggak tips and triknya buat mereka main di sirkuit? Nah, ini gua makin kesini makin ngalamin nih. Jadi kalau mau coba sirkuit itu penting harus di briefing. Gue baru nonton yang video terus. Memang sirkuit itu tempat bebas buat kalian ngebut atau speeding, cornering, bebas. Tapi tetap ada kita bilangnya apa ya? Batasan rules-nya mungkin ya? Ya mungkin kayak rules atau code of ethics atau tata cara. Karena kan yang pakai sirkuit itu kan rame. Setuju gue. Ya kita harus mentingin keselamatan semua orang. Betul. Briefing itu wajib, apalagi kalau kayak komunitas gitu loh. Datang puluhan orang, ya seenggaknya harus ada beberapa orang yang bisa bantu briefing lah. Iya, betul sih. Gue setuju sih. Kalau lu nggak ngerti maksud Sandi adalah lu boleh nonton di video dia yang judulnya hampir crash. Itu yang pakai ZX 25. Ya, wah, itu benar-benar. Itu untung dia loh, refleksnya cepet. Coba kalau udah gue cium tuh orang. Gila, anjing itu speed lu 100 lebih kali ya? 140-an ada kayaknya. 120, 110 lah. Cuma posisi kan bener-bener lagi lu lagi nunduk belok maksimal. Itu kita nggak ada pilihan nabrak apa out, pilih. Dua-duanya nggak ada yang gue pengen sebenarnya. Tapi mendingan out lah, ada harapan. Tapi lu udah sampai rumput tuh ya? Sampai rumput, stang gue udah sampai goyang. Udah masuk rumput, ban gue pecah habis itu. Hah, ban lu tau nggak? Ban gue pecah karena jadi itu kan di tikungan terakhir itu orang sering crash sebenarnya, anak mobil apalagi. Banyak serpihan kotor. Kayak baru tahu. Besi, plastik atau banyak lah. Kalau kalian kenal lindes itu bagian itu dirty part of the track. Itu pasti ban rusak, bocor sampai pit gue bocor ban gue. Gue taunya di story lu ban lu bocor, tapi gue pikir baru. Nah, enggak. Jadi itu di hari Kajo itu. Kan? Kenapa? Yang kemarin lu post itu Kajo kan? Betul. ZX 25 Kajo. Iya. Oke. Lu nonton deh. Itu buat gue cukup menegangkan sih nonton video itu. Guanya nonton kayak untung selamat. Nih, terima kasih nih sharing-sharing lu buat track day-nya. Kalau dari sisi knowledge-nya, sisi norma-norma etikanya itu yang mau lu sampaikan. Kalau dari sisi safety-nya ada nggak mau lu sampaikan? Safety-nya, aspal itu keras,
kalian harus pakai bener-bener gear yang proper lah. Oke. Gue sering banget liat orang, maksudnya ya pakai jeans. Gue pernah liat orang pakai hoodie kok. Paten. Hoodie masuk sirkuit dan anehnya diposting Oh iya, di sosial media gitu. gitu. Ya, Ya. Kalau itu kan dari knowledge tentang sirkuit ini, lu harus tahu cara racing lainnya, mungkin harus tahu ketika lu masuk ke dalam sirkuit lu harus nengok belakang atau gimana. Iya. Tapi kalau dari sisi pribadinya, safety-nya gimana menurut lu? Ya sayangi diri lah, maksudnya kalau kita bilang kalau mampu pakailah protektor yang proper. Itu wajib sih menurut gue ya. Tapi kan tahu sendiri kebanyakan ya mungkin orang Indonesia itu bukan denial ya kok, tapi harganya segini cuma buat ini, pakai sekali seumur hidup gitu. Maksudnya mungkin orang ke sirkuit kayak sekali setahun, sekali 2 tahun, tapi investasinya kan besar sekali gitu. Betul. Kan? Ya tapi ya badan kita kan nggak ada spare partnya. Iya sih, benar sih. Bener Benar banget gue. Gue pun juga dulu sempat berpikir seperti itu ya. Meskipun gue yang jual ya. Tapi ketika beli racing suit yang harga misalkan 10 juta gitu, gue harus beli. Gue sirkuit nggak terlalu suka juga, paling setahun 2 kali. Cuman sekarang kan ada juga orang-orang yang udah nyewain, ataupun lu bisa minjem temennya. Bisa sewa di RC Moto Garage tau gue. Ya masuk, kita nyewain. Nanti lu bisa di komen di RCX_Moto Garage buat komen buat penyewaannya. Kushirani. Oke, berarti menurut lu seperti itu ya. Kalau lu gua suruh milih nih, orang kan kadang banyak yang lebih milih gua modif motor sekencang mungkin, sebagus mungkin, tapi safety gear-nya ya nantilah kalau ada sisa. Lu tipe orang yang mendingan motor standar tapi safety gear lu komplit dan bagus, atau lu mending motor lu kencang tapi lu pakai yang ada aja? Susah ngomong nih, gue takut nyenggol orang. Gue safety. Lu lebih mendingan safety ya? Safety, mau gimana pun ini hobi. Lu modif motor sebagus mungkin, kalau lu nya nggak selamat, apa yang dinikmatin? Iya sih. Oke, aku setuju. Jadi jawaban tuh udah terjawab ya? Iya. Udah jelas. Jadi kita nggak usah nanya dari 1 sampai 9 tadi, langsung nanya terakhirnya aja. Masuk bawa semua safety gear-nya beli di RC Moto Garage. Nih, gua ada pertanyaan nih San. Oke. Pertanyaan dari Cepujen. Oh, Cepujen. Enggak, dari netizen. Enggak juga, dari penonton lah. Dari teman-teman. Dari teman-teman, itu lebih soft. Sahabat Arsi. Sahabat Ya, Arsi. sahabat Arsi. Kalau sahabat Arsi itu kayak sahabat Noah ya. Arsi lovers. Iya. Arsi lovers. Kok dia belum umur untuk dipanggil kok sih? Iya. Gua aja manggil dia kok lagi. Iya. Panggil gua Om aja. Gua lebih suka dipanggil Om. Wow. Kamu nanti pulang jam berapa? Om jemput ya? Anjing. Enggak, gue bukan coy. Kok share dong secret of success buat kaula muda tahun 2021 ini. Gerardus Wicaksono. Gua bingung ya. Kalau dibilang sukses, gua belum sukses. Jadi standar suksesnya kayak gimana? Gua takut kalau gua ngajarin ntar orang mikir, lu so sukses lu gitu. Oh, mungkin tips and trick supaya bisnisnya jalan aja kali ya? Kalau bisnis ya, maksudnya kalau di umur gue itu bisa bagi waktu. Bisa bagi waktu. Ya, jadi hidup itu kita nggak cuma di motor. Yes. Maksudnya, ya tetaplah kita ada fokus, ada prioritas, ada lebih waktu, lebih uang, baru kita bisa buat main motor. Oke. Gitu aja sih. Oke, berarti lu nggak melulu memuaskan hasrat lu, tapi lu juga harus imbangin sama kinerja lu juga ya. Betul. Work hard, play hard. Itu tips sukses buat Gerardus Wicaksono. Work hard, Selamat play hard. mencoba. Ada niatan nggak buat jadi pembalap profesional dari Agus Apriyadi? Enggak. Kenapa? Satu, gue punya pekerjaan yang gue nggak bisa gue tinggal. Jadi gue ada main motor itu adalah hobi menurut gue, bukan sebuah job. Jadi gue ya udah gue fokus kerja, ada waktu kosong gue main motor. Oh, oke. Ada waktu kosong gue main ke sirkuit gitu. Pembalap profesional tuh nggak bisa, mereka harus hidupnya tentang motor, Iya, atlet olahraganya ya. buat motor, makannya aja diatur buat jadi main Iya. motor. Hitungannya atlet sih ya. Atlet, Lu hidup pembalap lu atlet. itu doang. Betul. Ya, betul. Tapi kalau tiba-tiba lu, San, kita butuh pembalap nih wildcard buat Moto 3 CEV aja deh. Lu mau nggak? Mau lah. Nggak usah mikir ya. Oke. Oke. Kapan lagi dapat kesempatan? Gila, wildcard Moto3, gak usah yang Moto3 MotoGP lah ya, yang CEV aja. Ya, Atau CEV. nggak WSSP 300 deh. Ya, WSSP. Mau tuh berangkat. Berangkat. Meskipun nggak pakai latihan, maksudnya kemungkinan lu menang dikit, tetap lu sikat ya. Bukan ada kemungkinan, kagak ada kemungkinan.
betul. Tapi kan experience-nya. Iya, gue setuju sih. Gue pernah waktu itu nontonin Jody, dia ngetes ban Badleg S22 di sirkuitnya mana ya Jody? Heres. Lupa gue, pokoknya dia boleh nyobain superbike banyak tuh, ada S1000RR, ada ZX10, dan itu pakai Badleg S22. Gue kayak anjing, di saat itulah gue pengen, apa gue jadi motovlog aja ya. Gue pengen banget ya bisa nyobain kayak gitu kan, gratis di sirkuit yang Jerez, dengan motor lu dipinjemin, lu tinggal bawa racing suit lu sendiri, helm lu sendiri, tiket dibayarin kayak. Oh gila. Ya, itu benar-benar impian sih. Itu menurut gue kalau lu bisa seperti itu, lu oke banget Stan. Ya, Lu itu coba deh. mungkin mudah-mudahan dapat ya. Iya. Ini mungkin hanya karena lagi pandemi aja. Ya, Tapi lagi kalau pandemi. enggak, mungkin lu adalah salah satu orang yang bisa dipilih untuk nyobain motor sih. Karena respon dari lu gue rasa bagus. Oke, pertanyaan ketiga nih. Apakah Cilina nggak khawatir kalau Kosali sering nyentul? Dari Khawatir Muhammad lah. Fahrul Razi. Oh, makanya sering disidak ya? Ya, jadi makanya dia selalu ikut. Sekarang belakangan ini kalau bisa ikut, pasti istri gue ikut ke sirkuit. Dengan dua mobil berbeda? Iya. Maksudnya dengan dua kendaraan berbeda? Ya. Oh, ini baik juga dia. Pastilah, siapa nggak khawatir? Ini kan dangerous sport lah. Ya kan, olahraga yang berbahaya banget. Iya. Oh, makanya dia ketika lu beli proper safety gear, dia oke-oke aja. Oke. Dia nggak pernah komplain. Ya cuma mungkin bete aja. Itu lumrah kalau itu Lumrah, maksudnya Iya. itu kan wajar lah. Tapi kan Iya. dia tahu pala suami gue mahal ya kan. Pala atas, pala bawah mahal. Ya. Betul. Itu dikat gak apa-apa. Cilina, pala bawahnya top. Awal belajar wili-wili sama siapa dulu? Belajar Muhammad sendiri. Rafli. Oh, belajar sendiri. Di Jalan Raya dong pastinya dong. Ya, jadi gue itu segala sesuatu awalnya otodidak. Oh, oke. Ya, gua ngeliatin di YouTube, Instagram dulu kan, gila ini di luar negeri. Kalau kayak di California mereka bawa motor willy rame-rame di jalan tol. Gitu. Yoi, keren Wah banget gila, keren banget gua ngeliatnya ya. Gua pengen bisa, ya udah coba di jalanan. Dan sampai akhirnya lu merasa fasih berapa lama? 2 tahun. Oh, berarti udah selama setahun 2 tahun itu tuh lu ngerasa setiap kali willy masih kayak Ya, gua belum bisa jadi ngontrol, belum karena bisa kan ngontrol waktu itu gitu kan ya. gue main motor cuma hari Minggu atau kadang riding malam sekali-sekali ya kan. Jadi kan gue nggak aktif ngelatih gitu loh. Oh, Beda kalau gue kayak pengen jadi stunt rider gitu. Gue bakal belajar. Ada yang ngajarin tekniknya, motornya juga harus proper. Motor gue kan bukan motor stunt bike, ya motor sport bike biasa gitu. Iya, betul. Makanya udah belajarnya lama, lu membahayakan orang lain. Jadi Betul. lu prefer buat orang-orang di luar, ya lu stop aja deh. Kalau lu mau belajar, belajar freestyle aja. Jadi kalau yang aman adalah lu belajar sama komunitas stunt rider. Ah, iya. itu Biasanya paling mereka safe sih. ada tempatnya tertutup, dikasih tahu caranya, diajarin. Ya itu lebih bagus daripada kayak ngasal willy di jalan gitu. Iya, betul. Nice. Dan yang terakhir nih, ini adalah rahasia yang sudah umum. Dari Fathan Ahyat. Ya. Pekerjaan Kosandi itu apa sih? Oke, khusus di RC video gue buka. Asik. Ger, depannya ger, belakangnya mo. Geronimo maksudnya. Jadi gue orang yang gue orang sebenarnya takut orang kira gue pamer atau orang kira gue show off gitu kan. Makanya gue orang taunya gue apa ya, mungkin gue punya salah satu toko online gitulah, jualan biasa gitu. Cuma pekerjaan utama gue adalah gue direktur di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang garment sama trading. Oh. Gitu. Trading? Ya, tadi tradingnya oke. bukan Bukan trading forex ya? forex, Iya, tapi iya, lebih kayak trading dagang tanah abang. Iya, oke. Wah. Berarti tahun lalu adalah tahun yang sulit ya? Sulit banget, makanya itu CBR gue jual. Tapi kan gantinya ZX. ZX. Sebut deh. Maaf. Z900 maksudnya. Oh iya, yes. Maaf. Sorry. Oke, itu semua udah pertanyaan Cepuzen. Ya, Cepuzen. Pertanyaan penonton yang baik dan budiman ya. Sebenarnya masih banyak lagi karena ketika gua buka ini ada sekitar 200 miliar orang yang nanya. Tapi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik. Enggak sih, nggak nyampe 200 miliar ya. Coba kita buka lagi deh. Ada 103 pertanyaan. Oh, 103. Waduh, kalau dijawab nih nggak kelar-kelar video. Nggak kelar-kelar. Udah sih, itu aja. Sisanya sih
Banyak kan tentang Sentul, kenapa tentang bisa kenal Raka, kenapa namanya Superbike Suspect. Kalau yang nggak kenapa bisa kenal Raka, gue nggak minta, tapi Raka yang approach gue. Jadi netizen, nih banyak yang kira lu gua pansos gitu loh. Iya, Padahal iya. ya gue orangnya dari dulu nggak suka yang kayak gitu-gitu, Iya. jauh dari kontroversi atau apa. Tapi Raka yang waktu itu approach gue. Oh, Ini bener, ini fact. itu makanya lu jangan suuzon. Lu nggak nanya kenapa? Kenapa? Willy gue lebih bagus. Dia butuh guru ya, dia butuh sosok. Iya. Dan gue paham sih, akhirnya Raka emang cukup singkat sih waktu dia belajar itu. Ya, Beneran, kan cukup karena singkat. ada yang tutor ya. bisik-bisik gitu lah. Makanya Iya. dia gue ajarin Rak lu daripada begini-begini mendingan kita ke sirkuit. Dia Iya, udah mulai iya. beralih. Ya bagus kan, jadi lu ada teman, bagus banget lu, gue juga gitu loh. Oke, nice. Itu adalah pesan yang oke banget, yang buat positif buat kalian semua. Jadi kalau emang lu mau berkembang, carilah teman yang memang support juga, yang memang positif juga. Betul. Jangan sampai salah lu mengambil figur. Betul. Gitu. Oke. Gua berterima kasih banyak San, lu sudah datang ke sini. Sama-sama. Semoga kok. sukses juga untuk usahanya, untuk semua Amin. usaha yang lu jalankan, semua Amin. permotorannya, sehat-sehat selalu. Amin. Itu aja bisa gue sampaikan untuk bicara kali ini. Terima kasih sudah nonton. Gua Ren Alexander. Gua Superbike Suspect. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Ciao. Bye. Salam cuan. Salam ular. Oh, gua enggak Salam cuan udah kayak forex. Ini udah kayak Broron. Cuan.